Halo, selamat siang. Siang, Bu. Sebelumnya dengan namanya siapa? Boleh perkenalkan? Nama aku Widiawati, Bu. Oh, Wiwin Widiawati. Saya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Adeika Ahadia. Ibu, enaknya pengen dipanggil apa? Ibu, Mbak, atau kakak? Boleh bebas gimana ibunya aja. Saya izin manggil Mbak ya. Boleh. Mbak sebelumnya kesini sama siapa? Aku sendiri. Oh, naik apa kesininya? Motor. Oh, naik motor. Mbak kesininya atas dasar paksaan atau emang kemauan sendiri? Kemauan sendiri, Bu. Oh, kemauan sendiri. Mbak kesini tahu saya dari siapa? Dari temen. Oh, dari teman. Mbak sebelumnya udah pernah konseling? Kebetulan belum. Oh. Iya. Mbak, saya izin menjelaskan kita lagi sedang apa nih. Jadi kita itu sedang konseling individual. Ibu atau Mbak tahu konseling individual itu apa? Kurang tahu, Ibu. Saya izin menjelaskan ya. Konseling individual itu adalah proses bimbingan satu-satu antara konselor seperti saya dan Mbak sebagai konselor saya atau klien. Tujuannya itu membantu Mbak memahami dan mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh Mbak, sambil menciptakan suasana yang aman dan rahasia sehingga Mbak merasa nyaman untuk bercerita kepada saya. Tujuan konseling individual itu membantu Mbak menyelesaikan masalah, kemudian mendorong Mbak menggali potensi diri Mbak, kekuatan yang Mbak miliki, meningkatkan kesehatan mental dan emosional yang Mbak sedang alami. Terus membantu Mbak juga menyelesaikan konflik baik di dalam diri sendiri maupun dengan orang lain. Kemudian membantu Mbak itu mengambil keputusan yang bijak sesuai situasi. Di sini juga kita ada asas-asas. Sebelumnya Mbak tahu asas-asasnya? Kurang tahu juga, Ibu. Di sini tuh ada 4 asas, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan asas keputusan berada di tangan klien. Izin menjelaskan ya Mbak. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Artinya semua cerita yang Mbak sampaikan selama konseling ini aman, enggak akan disebar ke siapapun tanpa izin Mbak. Konselor cuma buat membicarakan ini kalau memang ada kondisi darurat, misalnya kalau Mbak atau orang lain dalam bahaya. Tujuannya itu biar Mbak merasa nyaman buat cerita apa saja tanpa takut informasi Mbak bocor ke orang lain. Contohnya ya, kalau Mbak cerita tentang masalah keluarga kepada saya, konselor nggak akan ngomong ke siapa-siapa tanpa izin Mbak, termasuk ke keluarga Mbak sendiri. Kedua itu asas kesukarelaan, artinya Mbak datang ke konseling kepada saya ini karena kemauan sendiri. Tadi Mbak udah bilang kan kemauan sendiri tanpa ada paksaan siapapun, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Jadi semuanya itu didasari keinginan Mbak buat mencari solusi atau memahami masalah yang sedang Mbak rasakan. Kemudian itu tujuannya itu supaya Mbak merasa ikhlas dan benar-benar ingin menyelesaikan masalah, bukan karena merasa terpaksa.
Kalau Mbak memutuskan untuk ikut konseling karena ingin mengatasi stres, itu tandanya Mbak benar-benar siap dan sukarela untuk berproses bersama saya. Ketiga itu asas keterbukaan, artinya konseling bakal lebih efektif kalau Mbak bisa cerita dengan jujur. Jadi Mbak cerita jujur tentang apa yang Mbak rasakan atau dialami, tapi nggak usah khawatir, konselor juga bakal menciptakan suasana yang bikin Mbak nyaman untuk terbuka. Jadi saya akan menciptakan suasana yang nyaman agar Mbak untuk terbuka menceritakan masalah Mbak kepada saya. Tujuannya itu supaya Mbak benar-benar paham dan saya juga benar-benar paham yang Mbak alami, sehingga solusi yang ditawarkan lebih pas. Contohnya kalau semisal Mbak cerita tanpa takut dihakimi, misalnya tentang masalah yang bikin Mbak sedih atau bingung. Terus yang keempat itu asas keputusan ada di tangan klien. Semua keputusan itu haknya itu kepada Mbak. Jadi saya cuman bantu kasih masukan, tapi yang mutusin langkah akhirnya itu Mbak sendiri. Mbak bisa belajar untuk bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan merasa percaya diri dengan pilihan itu. Contohnya kalau Mbak lagi bingung antara pindah kerja atau enggak, misal kalau tentang pekerjaan ya, terus saya cuma bantu buat mikir pro dan kontraknya, tapi keputusan ada, balik lagi keputusannya ada di tangan Mbak sendiri. Jadi kan tadi Mbak udah mendengarkan tujuan konseling individual itu apa, terus konseling individual apa, terus asas-asas juga apa. Kalau boleh tahu Mbak kesini mau menceritakan apa atau diskusi apa dengan saya? Kebetulan aku mau diskusi tentang masalah perkuliahan sih, Bu. Oh, masalah apa tuh dalam perkuliahannya? Entah itu manajemen waktu, cara aku belajar yang pas buat aku kayak gimana, terus cara ngadepin dosen-dosen yang emang kayak ya bisa dibilang killer atau yang lain sebagainya lah gitu tuh. Terus banyak masih entah itu aku organisasi dan lain-lain. Oh, sebelumnya Mbak kebingungan tentang apa yang lebih, maksudnya yang berat bagi Mbak? Kalau dalam diri aku sendiri, aku lebih kesusahan di belajarnya ya. Terus juga ngerjain tugas nih, aku suka numpuk tugas. Kadang aku suka banget ngerjain tugas tuh pas deadline. Oh, itu kebiasaan Mbak ya? Iya, jadi aku pengen banget ngilangin rasa malas aku gitu. Sebelumnya Mbak tuh punya hobi nggak yang buat Mbak, atau kegiatan yang buat Mbak itu senang atau kayak merasa Mbak tuh semangat nih buat kuliah? Paling apa ya, aku semuanya suka asal itu bisa bikin aku senang, tapi aku lebih suka ke kalau hobi kayak puisi gitu. Oh, puisi. Sebelumnya Mbak udah pernah lomba atau gimana puisi atau? Alhamdulillah iya udah. Oh, udah pernah. Mbak kan tadi bingung ya milih organisasi apa. Kalau mau kayak Mbak tuh
cari Mbak sebelumnya punya teman dekat atau punya cutting yang dekat ke Mbak, dekat sama cutting, Mbak. aku ada kenalan, cuman ya emang gak deket-deket amat gitu, tapi sekedar kenal. Kalau emang Mbak kayak pengen ikut organisasi, Mbak boleh aja nanya-nanya ke Katin, terus kayak nyari-nyari informasi tentang organisasi di kampus ini. Terus kan di situ kan Mbak katanya bilang kayak dosennya ya kayak killer, terus ngerjain tugas sel deadline. Itu Mbak pernah ngalamin dosen killer tuh kayak gimana? Dia tuh gimana ya, ngasih tugasnya tuh nggak ngira-ngira gitu loh. Jadi kan kayak contohnya nih kita UAS ya, kita udah dikasih tugas kelompok, terus tugas individunya emang bener-bener berat. Emang sih hal itu kan udah biasa, tapi menurut aku ini bener-bener kayak bikin aku mati gitu tuh. Soalnya beliau nih ngasih tugasnya nih entah itu suruh resume satu buku, terus ngisi semua tugas yang ada di buku itu gitu. Iya sih, sebenarnya saya juga pernah mengalami yang bikin Mbak pasti bikin Mbak capek kan. Kayak menurut saya tuh kayak ngerjain tugasnya tuh jangan deadline. Mbak tuh tipe orang yang ngerjain tugas lebih baik sendiri atau kayak sama temen gitu? Lebih baik sendiri. Oh, lebih fokus gitu. Kalau diskusi sama temen, Mbak suka kayak semisal mau ngerjain tugas mata kuliah ini, terus bareng-bareng kayak diskusi gitu, Mbak suka nggak? Iya, aku pernah kayak gitu, tapi ujung-ujungnya tugasnya nggak selesai. Lebih Iya. ke asik ngobrolnya daripada ngerjain tugasnya. Iya, benar-benar. Terus aku juga kadang nih kita udah capek-capek begadang nggak tidur, pas kasih lihat ke dosennya tuh nggak bener-bener dilihat, jadi cuman sekedar doang, cuman dilihat kayak sekilas doang, habis itu diparaf udah kayak gitu doang. Aku paling gak suka kayak gitu. Kita kan udah effort banget gitu kan ngerjain tugas sampai bela-belain gak tidur dan lain sebagainya, tapi dosennya malah kayak gitu. Kayak merasa gimana ya, kayak nggak gimana sih, kayak dikasih baru-baru kayak dikasih reward gitu ya, kayak merasa nggak dihargain gitu. Oh Aku iya. gak suka kayak gitu, dan aku juga bingung cara menyikapinya harus kayak gimana. Apa emang aku harus tetap ikut alurnya aja, atau emang aku harus berontak gitu? Seharusnya sih Mbak tuh gali dulu potensi Mbak tuh kayak gimana. Sebelumnya kan Mbak masuk jurusan ini atau kampus ini nggak ada paksaan kan, unsur paksaan dari manapun kayak keluarga atau teman, ikut-ikut teman atau kayak gimana. Kalau masalah pilih univ, itu sebenarnya aku kurang sek masuk sini. Iya. Cuman aku udah bingung lagi harus masuk mana. Soalnya kan aku banyak ditolak univ-univ lain. Ada univ swasta yang nerima aku dan emang aku kendala di biaya gitu kan. Ya udah, daripada aku gap year, aku mending milih univ ini. Dan kalau untuk jurusan tuh kemauan aku sendiri. Cuman aku bener-bener gak expect banget bakalan sesusah ini. Aku tahu aku masih baru, aku masih maba semester 1. Tapi aku mikirnya gini loh, masih baru semester 1 aja udah sesusah ini, apalagi nanti semester berikutnya. Oh, itu
itu yang kendala Mbak ya, kayak kampusnya kurang Mbak minati gitu. Menurut saya ya, kalau emang kampus ini, menurut saya kan tadi kendala ekonomi ya. Kalau emang kampus ini kurang diminati, enggak nih, kayak kampus ini tuh dalamnya ada apa aja, kayak organisasi kayak Mbak misal suka apa ya, puisi gitu, cari organisasi yang tentang kesenian kayak gitu-gitu biar menggali potensi Mbak juga. Dengan adanya Mbak ikut organisasi, bukan hanya Mbak dapat kayak pengalaman, terus dapat juga kayak apa sih, kayak Mbak kan tadi puisi ya, kayak kesenian, kayak puisi tuh kayak gimana. Terus Mbak juga punya teman banyak, relasi yang banyak, yang mungkin kalau Mbak punya teman banyak di kampus ini, Mbak merasa nyaman ada di kampus ini gitu, enggak merasakan apa sih, di kampus ini kok kayak gini kayak gitu. Mungkin Mbak ikut organisasi yang Mbak minati, tapi itu balik lagi ke diri Mbak. Kalau emang cari yang menurut Mbak itu pasti, terus Mbak sukai juga, karena kalau kita udah nggak suka ke hal yang kayak gini, mau dipaksa apapun ya pasti ke depannya bakalan gak baik gitu. Mbak kan tadi ya bilang kayak organisasi bingung mau masuk apa, terus kayak kesulitan mata kuliahnya. Aku paham ya, kadang kita tuh ragu sebelum mencoba ya. Terus tapi aku tuh udah ngasih tahu kamu tuh tadi bilang suka mata kuliah itu. Nah, yang terkait kayak semisal komunikasi nih, tadi kan suka kayak puisi, suka komunikasi ya, mungkin itu tanda kalau kamu itu punya potensi di bidang itu. Jadi enggak apa-apa, pelan-pelan aja gitu, nanti kamu bisa lihat cocok atau enggaknya. Seperti kayak masuk organisasi juga seperti itu. Iya, aku suka komunikasi, tapi aku juga takut ngomong sama orang banyak. Maksudnya aku tuh introvert ke orang yang gak aku kenal gitu. Kayak semisal kalau baru kenal ya, tapi kalau semakin lama kayak sering ketemu atau kayak sering main atau gimana, tapi enggak selama introvert kan. Nah, jadi Mbak tuh apa ya, dari potensi Mbak kayak saya tuh nggak boleh tuh kayak gini aja, nge-stuck gini aja, tapi dengan cara pelan-pelan, jangan ngeforsil diri sendiri gitu. Kalau langkah awal yang Mbak udah ambil tuh udah baik banget, dan itu adalah hal terpenting. Saya juga yakin kalau Mbak itu bisa memilih apa sih organisasi yang menurut Mbak itu bagus, baik buat Mbak gitu. Tapi aku masih bingung juga, jadi kan aku ada pengen masuk satu organisasi. Iya. Nah, dimana satu organisasi itu aku sering banget dengar rumor-rumor tentang organisasi tersebut. Makanya di situ aku makin bingung, aku harus benar-benar masuk atau enggak. Dan aku juga bingung juga nih masalah orang-orangnya. Aku paling takut ketemu orang yang emang gak sesuai sama aku gitu kan. Ya, aku tahu gak semua orang harus sama kayak kita, tapi aku takut gitu. Nah, aku juga bingung harus ngedengerin apa kata orang atau emang harus nurutin diri aku sendiri. Tapi kan masukan orang itu juga kadang bikin kita ini juga kan, lebih kayak berkembang dan lain sebagainya. Terus aku juga gak tahu nih orang-orang di dalam organisasinya itu kayak gimana. Aku takut lingkungannya itu gak cocok di aku gitu. Oh iya.
Sebelumnya kan Mbak bisa kalau mau masuk organisasi, Mbak bisa tanya-tanya atau dekatin cutting yang menurut Mbak itu dia berpotensi baik gitu di organisasi itu. Jadi Mbak tuh kayak apa sih, ngedeketin cutting tuh biar dapat informasi-informasi kayak dalam organisasi itu apa, terus dari apa sih, dari materi luar juga, dari kayak pihak-pihak luar juga Mbak apa sih, memberitahu saya tuh sebenarnya pengen masuk organisasi ini tapi saya bingung gitu. Tapi nah, Mbak pelan-pelan aja, jangan memaksakan diri sendiri. Kalau emang Mbak yakin masuk organisasi, kan namanya juga kehidupan ya, ada pro dan kontra. Organisasi juga sama kayak gitu, ada pro ada kontra, ada negatif ada positifnya pasti. Tapi itu balik lagi ke diri sendiri, kita harus tanggapin itu kayak gimana. Apa sih, jangan berekspektasi lebih tinggi gitu terhadap organisasi itu, karena dalam organisasi itu ya kayak gitu pasti ada pro dan kontranya gitu. Tapi aku juga pengen diri aku tuh bisa mengeksplor lebih luas lagi tentang dunia luar gitu. Aku nggak mau diri aku tuh tetap nge-stuck di sini doang gitu. Aku pengen diri aku berkembang gitu. Aku juga pengen bisa kayak orang lain. Aku juga pengen aku bisa ngobrol di depan orang banyak. Aku bisa ngomong di lebih berbobot lagi gitu. Iya, jadi Mbak tuh harus gali potensi Mbak, kayak dengan cara kayak Mbak masuk organisasi. Kalau emang Mbak masuk organisasi bingung, Mbak cari webinar-webinar yang di internet yang buat Mbak itu kayak ikut-ikut seminar. Mbak sebelumnya pernah nggak ikut seminar di kampus? Pernah kan? Nah, dari situ kita tahu pasti kan kayak potensi orang tuh kayak gimana. Oh, ini tuh bagus, berarti aku harus bisa kayak dia. Jadiin kayak pembelajaran kan di dalam kayak organisasi juga ada, tadi saya bilang kan ada pro dan kontranya. Jadi ambil hal-hal positif aja menurut Mbak. Kalau emang itu menurut Mbak organisasi itu baik, jadi tekad Mbak udah bagus nih, tapi Mbak tuh harus yakin sama diri Mbak sendiri. Tadi kan aku udah cerita-cerita nih, terus aku pengen dikasih solusi. Kira-kira menurut Ibu aku bagusnya kayak gimana dan langkah buat aku ke depannya tuh harus apa gitu? Sebenarnya ya aku tuh bisa melihat betapa berartinya itu hal ini untuk kamu jelas memiliki keinginan yang kuat kayak untuk berkembang, terus kayak ingin masuk organisasi itu udah kekuatan utama yang akan membawa kamu itu maju. Pokoknya jangan stuck di dalam satu hal itu. Kalau kamu stuck ini, pasti kedepannya itu kamu bakalan bingung mau kayak gimana. Jadi belajar buat menerima orang. Kayak nggak semua orang kan sama ya, beda orang. Walaupun itu satu keluarga itu beda pemikirannya, beda cara bicaranya. Jadi mau gak mau kita tuh harus apa sih, kayak menerima semua orang itu, tapi dengan hal kayak kita jangan kayak stuck dan itu langsung ngedown kan. Terus kamu tuh harus yakin, tadi udah yakin ya kamu punya tekad yang luar biasa buat menghadapi tantangan ini, mulai dari kecemasan yang kayak masuk organisasi apa, terus jurusan yang kamu minati, yang kamu sedang jalani sekarang, terus kampus yang sebelumnya kamu belum pernah ada di pikiran kamu, terus kayak masuk ke sini kan kamu, terus itu tuh udah luar biasa banget menerima tantangan ini dengan baik. Terus apa sih, hasratmu itu untuk menempuhkan jalan yang sesuai benar-benar terlihat. Aku juga percaya ya keinginan kuat yang kamu miliki itu untuk mencari apa
yang terbaik bagi diri kamu sendiri, akan membawa kamu pada keputusan yang tepat. Pokoknya percaya sama diri sendiri kalau kamu itu bisa. Hargai keputusan diri sendiri. Jadi kalau emang menurut kamu ini gak baik, udah tinggalin. Jangan ngikutin diri sendiri gitu. Harus semangat, harus mempunyai motivasi yang kamu miliki buat belajar dan berkembang sangat kuat nih. Itu udah hal yang sangat berharga dalam perjalanan kamu ini. Selama kayak kamu kan baru maba ya, kamu tuh belum kayak semester 2, 3 atau selanjutnya. Terus keinginan kamu ya untuk mencoba hal baru itu dan mencari pengalaman yang sudah sangat terlihat. Kamu kan tadi suka puisi ya, cari yang organisasi, ada yang kayak keseniannya, seni musik atau kayak gimana. Terus kamu tuh memiliki semangat untuk terus maju, dan itu sangat udah penting banget. Aku benar-benar menghargai bagaimana kamu selalu berusaha mengikuti apa yang kamu inginkan. Terus meskipun ada banyak hal, terus tantangan dari luar, entah itu dari keluarga, teman atau orang lain, kamu jangan ragu ke diri sendiri. Itu menunjukkan bahwa kamu itu udah memiliki hasrat yang kuat, yang besar untuk menemukan tempat yang kamu inginkan. Kayak kamu pengen tempat dari sini, kamu pengen di sini. Kita harus belajar menghargai, menerima pendapat orang lain. Terus harus menerima juga nggak semua orang lain itu sama. Tentu saja setiap langkah kecil itu yang kamu ambil menunjukkan bahwa keinginan untuk mencapai tujuan tersebut semakin kuat. Itu benar-benar menggambarkan tekadmu. Terus apa yang kamu inginkan sangat jelas dalam diri kamu. Hasrat kamu untuk berkembang sangat kuat itu, dan itu adalah modal besar untuk masa depan. Jadi jangan takut untuk melangkah, untuk maju ke depannya. Terus harus mengenal potensi diri itu bagaimana. Jadi jangan stuck di hal yang membuat kita itu gak berkembang.